Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan ya untuk UN. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi ya. Jadi ini bisa dianggap sebagai prediksi. Nah, ini akan saya kerjakan yang 1 sampai 27, 20 dulu ya, bagian fisikanya. Ya, saya mulai dari nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas, data yang benar ditunjukkan nomor. Nah, ini ada besaran, jenis besaran, satuan. Laju, ini turunan. Benar, satuannya adalah meter per second. Itu benar. Laju itu sama dengan kecepatan. Bedanya dengan kecepatan, laju tidak memiliki arah. Ya, tidak memiliki laju ya. Tidak memiliki arah. Kalau kecepatan memiliki arah tertentu. Nah, laju ini rumusnya sama dengan kecepatan, ya. V sama dengan S per T. Ya, pernya terlalu panjang. V sama dengan S per T, hanya saja artinya yang berbeda. Ya, kalau di sini V sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau di sini V adalah perpindahan dibagi waktu. Oke. Kemudian perpindahan. Nah, perpindahan itu sama dengan laju. Ini adalah turunan. Perpindahan itu maksudnya bukan sama dengan laju ya. Mirip dengan jarak. Ini adalah bukan turunan, pokok. Ya. Jadi perpindahan ini adalah dari satu titik ke titik lain ditarik dengan garis lurus. Ini adalah perpindahan. Kalau jarak, garisnya boleh nggak lurus. Nah, ini adalah jarak. Ya, jarak. Oke, dan satuannya meter. Nah, tapi jenisnya salah. Ini meter ini bukan pokok tapi turunan. Bukan turunan tapi pokok, kebalik paling ngomongnya. Jadi perpindahan itu adalah pokok, satuannya meter, ya. Berat pokok kilogram. Nah, ini salah. Ya, harusnya bukan berat tapi massa, ya. Salahnya bukan di pokoknya ya. Ini kelihatannya salahnya di sini, ya. Ini harusnya massa. Ya, kalau berat, ya berat adalah satuannya bisa W atau F, ya. Ya, W biasanya massa kali gravitasi. Ini berat ya. Nah, ini satuannya harusnya Newton. Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Oke. Nah, kemudian percepatan turunan benar meter per second kuadrat benar. Percepatan ini yang benar tadi mana? Yang ini benar, ini benar. Ya, percepatan itu simbolnya A. A itu meter per second kuadrat ya. Kecepatan bagi waktu. Beda kecepatan delta V ya per delta T. A ini kenapa dinamakan A? Karena acceleration ya. Jadi acceleration itu A. Ini benar. Jumlah zat pokok dan satuannya adalah mol. Ini benar. Ya. Nanti untuk mol itu saya agak susah menjelaskan untuk SMP, jadi diikuti aja untuk jumlah zat ini ya. Mol nanti kalau SMA aja. Jadi 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 jawabannya adalah yang D. Nomor 2, seorang siswa menemukan sebongkah logam dan menimbang massa serta mengukur volumenya. Ya, tabel massa jenis logamnya adalah seperti ini. Lah, logamnya itu logam apa? Ya, kalau dari massanya ini berapa ini? 300 ya. 300 tambah ini penunjukannya adalah 70 ya. Jadi 370 ini 1 2 3 4 5 5,5 ya. 375,5 ya. 5 5 ini ada komanya, ini 7, ini 3. Ini adalah massanya
dan satuannya dalam gram. Ya. Kemudian volumenya dari 50 menjadi 150. Jadi volumenya adalah 150 dikurangi 50 yaitu 100. Massa jenis atau rho adalah massa dibagi volume. Massanya berapa? Massanya adalah 375,5. Ya, 375,5. Volumenya adalah 100. Ya. Jadi ini adalah 3,755 ya 3,7 kalau dibulatkan. Jadi logamnya adalah aluminium. Ya ini adalah massa jenis ya. Logam yang ditemukan itu adalah aluminium. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan bagan berikut. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Ya, kalau memerlukan kalor berarti ini namanya endoterm. Endoterm. Ya, kalau melepaskan kalor adalah eksoterm. Kebalikannya ya, kalau melepaskan kalor ya itu adalah eksoterm. Eksoterm. Ini adalah melepas kalor. Oke. Nah, di sini adalah benda padat. Ini adalah cair, ini adalah gas. Ya. Nah, yang eksoterm, yang melepas kalor, ini akan saya kasih garis merah. Ya, eksoterm. Yang melepas kalor itu apabila dari gas menjadi padat. Ini adalah eksoterm. Ya, ini namanya deposisi ya. Ya. Kemudian dari cair menuju padat. Maaf, ini cair ya. Terus gas menuju padat juga. Ini berarti salah saya. Bukan deposisi ya. Atau redeposisi biasanya terusnya gitu juga. Ini cair ke padat ini namanya membeku. Membeku. Nah, ini baru deposisi ya. Deposisi. Nah, kemudian dari gas ke cair ini adalah mengembun atau kondensasi. Nah, oke. Kemudian sekarang yang memerlukan kalor atau menyerap kalor ini adalah perubahan dari padat ke gas, ke padat ke cair, mencair ya, mencair atau meleleh ya, meleleh. Kemudian ini dari padat ke gas, ini menyublim atau dari cair ke gas. Cair ke gas ini adalah menguap, nah, atau evaporasi. Ya. Oke, yang memerlukan kalor berarti yang biru mana? Berarti 1. Ya, 1, 4, dan 6. Ya, oke, yang B. Lanjut, kita kerjakan nomor 4 sekarang. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang merupakan perubahan fisika. Ya, yang merupakan perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, ya, tidak menghasilkan zat baru. Nah, tidak menghasilkan zat baru ya, hanya berubah wujud biasanya. Gula pasir dimasukkan ke dalam air dan diaduk. Nah, ini adalah perubahan fisika. Ya, ini fisika. Ya, jadi tidak kan rasanya masih manis ya. Jadi itu masih gula, hanya saja itu adalah larutan gula jadinya. Jadi perubahan fisika. Kayu yang dibakar menjadi abu. Nah, ini adalah perubahan kimia karena dari kayu menjadi abu. Kerikil yang berasal dari batu setelah mengalami proses penumbukan. Ini adalah fisika, hanya ukurannya aja jadi kecil. Lilin meleleh ini fisika, lelehannya ya tetap lilin.
beras yang dimasak menjadi nasi ini adalah kimia. Ya, jadi sudah ada perubahan. Ya, fisika berarti nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. 1, 3, 4. Jawabannya yang B. Lari estafet memerlukan 4 orang untuk menempuh jarak 4 kali 100 meter. Jadi jarak total adalah 400 meter. Masing-masing pelari menempuh jarak 100 meter. Waktu tempuh pelari pertama 15 detik. Jadi waktu total adalah 15 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 10. Ya. 15 tambah 12 ini adalah 27 ditambah ini 23. 23 ini 0 ya. Ini nyimpen 1 berarti 50. Ya, 50 detik. Nah, jadi kecepatan rata-rata lebih cocoknya bukan kecepatan, ini laju ya, bukan kecepatan rata-rata. Jadi lari estafet kalau menempuh garis lurus baru itu kecepatan, enggak apa-apa. Kita di sini mungkin tidak dibedakan ya. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 400 ya dibagi ya 50. 40 bagi 5 yaitu 8 meter per second. Ya, jadi jawabannya yang C. Kita lihat yang nomor 6. 3 buah balok P, Q, dan R masanya adalah 4 kilo, 8 kilo, dan 6 kilo seperti pada gambar. Ya, percepatan dari yang terkecil ke yang terbesar. Percepatan atau A itu adalah F dibagi M. F-nya ini adalah F resultan. Nah, ini F resultannya berapa? F resultannya adalah ke sana. Yang saya tulis biru ini adalah F resultan. Ya, ke sana. Ini F resultan. FR adalah 12 tambah 16. Ya, ini adalah 28. Jadi, FR adalah 28. Nah, P ini 4 kilo. Ya, jadi percepatannya A adalah 28 dibagi F bagi M. Ya, P ini adalah ini P, ini Q, ini R. Ya, jadi ini 28 bagi 4 yaitu 7 meter per second kuadrat. Kemudian ini 28 dan 20 tambahkan juga. Jadi FR ya arahnya ke sana ya. Ini adalah 28 ditambah 20. Jadi 48 ya. Jadi A-nya, FR-nya jelas 48. Langsung saja dihitung A-nya adalah 48 dibagi masanya berapa? 8. Ya. 48 bagi 8 berapa? Nah, daripada salah ya, 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, 6 meter per second kuadrat. Kemudian yang R, F resultan, ini arahnya ke sana juga ditambahkan ya. 36 tambah 12, 36 tambah 12 yaitu 48 juga ya. Jadi F resultannya adalah 48, maka A-nya sama dengan 48 dibagi masanya berapa? 6. Ini adalah 8 meter per second kuadrat. Percepatan dari yang terbesar ke terkecil adalah R, habis itu P, habis itu Q, RPQ. Ya, RPQ berarti yang C. Sekarang kita kerjakan nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gaya F mengakibatkan percepatan ketiga benda sebesar 2 meter per second kuadrat. Jadi A di sini adalah 2 meter per second kuadrat sehingga benda bergeser sejauh 1,5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah kita nyari F-nya dulu. Berapa? Ya, ini adalah 1,5 meter S-nya. Nah, kita lihat F-nya dulu. F sama dengan M dikali A. A-nya, M-nya berapa? 3 tambah 5 tambah 2. Ya, ini adalah 10.
Ya, 3 tambah 2 kan 5, 5 tambah 5, 10. Percepatannya 2, 10 kali 2 yaitu 20 Newton, F-nya 20 Newton. Usaha W sama dengan F dikali S. F-nya berapa? 20. S-nya berapa? Jarak tempuhnya ini adalah 1,5, 1,5. Ya, jadi 1,5 kali 2 kan 3 ya. 3 ada nolnya 1, 30 Joule. Jadi yang D. Sekarang nomor 8. Nomor 8. Perhatikan katrol berikut. Ya, sebuah benda tergantung pada katrol seperti pada gambar. Ya, jika gaya yang bekerja adalah 60 Newton, F adalah 60 Newton, ya, dan percepatan gravitasi bumi. Kenapa saya arahnya ke bawah gravitasi ini panahnya ke bawah karena gravitasi bumi memang ke bawah ya. Ini adalah 10 meter per second kuadrat. Ya, maka massa benda sebesar W ya sama dengan massa kali gravitasi. Dan besar W ini adalah separuh dari F. Ya, W adalah 1/2 dari F. Kenapa? F ini ada 2 kawat yang ini. Nah, ini cuman W kok 2 kali. W itu 2F, maaf. Bukan setengah F. W itu 2F. 2F. Ya, ini misalnya sebesar F, ini juga besarnya sebesar F juga. Jadi W-nya ini sebesar 2F, kan gitu ya. Jadi W sama dengan 2F, W-nya sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120. Itu W-nya, yang cari masanya. Untuk mencari masanya, ya, maka massa adalah W bagi gravitasi. W-nya adalah 120 Newton ini ya. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon menjadi 12 kilogram. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 9 sekarang. Kita scroll ke atas, kita cari nomor 9. Nah, ini. Termometer Y ya memiliki titik beku 10 derajat. Ini adalah termometer Y ya. Titik bekunya adalah 10 derajat. Ya, ini adalah titik beku 10 derajat. Dan titik didih 130. Ini adalah titik didih. Ini adalah 130 derajat pada tekanan 1 atmosfer, tekanan di permukaan air laut ya. Jika suhu suatu zat terukur 70 Y, maka suhu zat tersebut diukur menggunakan termometer Celcius berapa? Kalau Celcius kita tahu bahwa dari 0 sampai 100 ini adalah Celcius. Kalau ini adalah 70 Y ya. Nah, ini Celciusnya berapa? Kita menggunakan persamaan seperti persamaan garis ya. Kita kan Y min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 bagi X2 min X1 kan. Nah, dalam ini X-nya diganti sama C ini. Y min titik didih dari Y, kemudian titik beku ya, ini beku dari Y, titik didih dari Y dikurang titik beku dari Y sama dengan Celcius kurangi titik beku Celcius dibagi titik didih Celcius kurangi titik beku Celcius. Rumus umumnya sama dengan garis. Ya, kita tinggal beradaptasi sedikit aja. Ya, berarti kita masukkan aja nilainya langsung. Y min 10 dibagi 130 dikurangi 10 berapa? Ini 120. Sama dengan C min 100, min 0 ya. C min 0, titik, bekunya kan 0, dibagi 100. Kan seperti itu. Disederhanakan sama-sama dibagi berapa? 10 misalnya 12 banding 5. Y min 10 per 12 sama dengan C dibanding 5. Ini aja langsung dimasukkan enggak apa-apa. Ya. Y-nya ini kita masukkan 70. 70 minus 10 bagi 12 sama dengan C bagi 5. 70 minus 10 adalah 60 bagi 12 sama dengan C bagi 5. 60 bagi 12. 6 kali 60 ya, clear ya. 60 dibagi 12. Berapa? 5. Berarti 5 sama dengan C per 5, maka C sama dengan 5 kali 5 ya, adalah 25 derajat Celcius. Loh, kok enggak ada? Nah, apa yang terjadi ini? Harusnya ada.
130 ya. Termometer ini memiliki titik beku air 10 derajat Celcius dan titik didih air 130. Ya, 130 dikurangi 10, 120. Betul kan? Ini Y min titik bekunya 10. Betul sudah. Y min Y, titik beku Y, titik didih Y, 130 min 130 min 10 yaitu 120. Ini sudah benar, ya. Ini adalah yang tanya 70Y, 70 min 10 itu adalah 60, 60 bagi 12. Ya, ini kan sama-sama bagi 10 tadi ya. Ini oh, sama-sama bagi 10 kok 10. Sama-sama bagi 10 ini ya 10 kok 5. Waduh, ini gagal fokus ini Pak Ali ini. Ini 10 harusnya. Ya, bukan 5, ini 10. Maaf. Ini 10. Ya. Ini kan sama-sama dibagi 10 ya. Jadi kalau ini 5 ininya harus 6 ya, maaf ya. Ya, jadi 50. 50. Nah, kalau caranya benar itu pasti ada jawabannya. Kalau salah berarti mungkin ada salah ngitung, oke ya. Kita geser ke bawah, sebuah balok besi masanya 60 kg, memiliki ukuran panjang, ini saya pakai tinta merah aja. Sebuah balok besi masanya adalah 60 gram, memiliki ukuran panjang adalah 2 meter, lebar adalah 1,5 meter, dan tinggi adalah 0,5 meter berada di atas lantai. Bila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, tekanan terkecil yang mungkin diberikan balok terhadap lantai dengan cara mengubah posisi balok adalah, nah, saya gambarkan balok seperti ini, ya. Balok saya gambarkan seperti ini, adalah panjang, lebar, tinggi. Panjangnya adalah ini 3D ya. Nah, panjangnya adalah 10 meter per sekon. Panjangnya adalah 2, lebarnya adalah 1,5, tingginya adalah 0,5. Ya, berada di atas lantai. Bila percepatan gravitasi bumi 10, maka W-nya, berat balok W adalah massa kali gravitasi, sama dengan massanya adalah berapa masanya? 60 ya, 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Ini adalah beratnya. Ya, F dirumuskan F sama dengan P sama dengan F per A. F per A. Karena P ini adalah F per A, maka kita cari agar apa? Tekanan terkecil. Tekanan terkecil berarti kita cari A-nya yang paling luas. Ya, A-nya yang luas ya panjang kali lebar. Kalau panjang misalnya lebar kali tinggi ini sempit ya. Kalau panjang kali tinggi juga sempit ya di daerah sini. Jadi yang paling luas adalah daerah alas atau daerah atap ya. Jadi ini areanya ya, A-nya di sini. A sama dengan panjang kali lebar ya, dipilih yang paling besar ya. 2 kali 1,5 yaitu 3 ya. Berarti F-nya ini adalah 600 dibagi 3, 6 bagi 3 itu 2. 200 berarti. 200 Newton per meter persegi. Ya, ini Newton per meter persegi. Kemudian kita kerjakan nomor 11, perhatikan gambar ayunan berikut. Sebuah bandul masanya 500 gram, digantungkan pada tali kemudian digetarkan seperti tampak pada gambar. Jika bandul bergerak menempuh lintasan ya ABC BAB dalam waktu 2,5 sekon dan jarak AC adalah 28 cm, maka frekuensi dan amplitudo ayunan tersebut adalah oke. Kita definisikan dulu frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyak getaran ya. Wah, ini banyak getaran tiap detik. Ya. Kemudian selain frekuensi, kita juga punya periode, adalah waktu yang dibutuhkan untuk sekali getaran. Ya, ini adalah T. Kemudian kita punya rumus juga F ini, F kecil biasanya ini bukan F besar ya, F frekuensi. F sama dengan 1 per T, T biasanya periode itu T besar. Nah,
Kemudian amplitudo definisinya adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Kalau ini pendulum yang gondal-gandul gitu ya, berayun ya, gondal ke kiri atau gandul ke kanan, ya ini adalah titik setimbangnya. Ya, nah, yang disebut amplitudo di sini. Jadi mau dari titik simpangan ke titik terjauh, simpangan terjauh dari titik seimbang. Nah, ini adalah amplitudo. Ya, amplitudo. Dari segi amplitudonya, jika jarak AC adalah 28, berarti amplitudonya ini adalah 14. Ini juga 14. Kalau ditambahkan dari A ke C 28. Nah, jadi jelas kemungkinan benar kalau enggak A, C. Sekarang periode. Periode itu tidak dipengaruhi oleh massa. Jadi massa tidak berpengaruh dalam periode. Ya, sehingga hanya ditentukan oleh panjang kawatnya saja. Oke. Jadi massa ini tidak perlu kita perhatikan. Kemudian jika bandul menempuh lintasan A, B, C, B, A, B dari A ke B, ya ke C, ya ke B, terus ke A, ini satu gelombang, ya. Jadi satu periode ini sudah. Ya, jadi dari A, ya ke C kembali ke A lagi ini sudah satu gelombang, ya. A, B, C, B, A. Ini satu gelombang. Terus kembali ke B lagi berarti seperempat gelombang. Jadi 1/4 ya dari periode ini memerlukan waktu 2,5 atau 5/2 detik. Ya, 1/4 ini 1 kali 4 adalah 4, 4 tambah 1 adalah 5. Jadi 5/4 T sama dengan 5/2. Sehingga T sama dengan 4/5 dikali 5/2, ya, 5-nya bisa dicoret, ya, 4 bagi 2 adalah 2, T-nya adalah 2 sekon. Dan F adalah seperti, maka F sama dengan 1/2, 1/2, maka F-nya adalah 0,5. Ya, yang F-nya 0,5 yang mana? Yang A. Oke, jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah yang A. Nomor 12, saya kerjakan sampai nomor 12 dulu aja ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Perhatikan pernyataan berikut. Manfaat gelombang bunyi ditunjukkan oleh pernyataan nomor gelombang bunyi menentukan umur fosil, mengetahui kondisi janin ini ya. Ini namanya USG. USG ultrasonografi. Jadi bisa untuk melihat kondisi bayi di perut ibu menggunakan gelombang suara. Jadi tidak bahaya untuk ibu dan bayinya. Ya, ini jelas. Mengukur kedalaman jurang bisa. Ya, ini bisa mengukur kedalaman jurang. Ya, biasanya kita dalam contoh-contoh soal kan mengukur kedalaman laut gitu ya. Ini gelombang suara ke bawah dan ke atas. Jurang juga bisa. Mendeteksi keretakan pada logam. Mengetahui arah gerak kapal. Mendeteksi keretakan pada logam ini bisa juga. Ya, bisa. Prinsipnya sama dengan USG. Ya, jadi 2, 3, 4. 2, 3, 4 kita pilih yang C. Kalau mengetahui arah gerak kapal laut, lah ini agak susah. Ya, arah geraknya. Jadi ini deteksinya agak susah. Walaupun kalau dipaksakan mungkin bisa juga, tapi kacau nanti. Ya, karena kapal laut suara itu sangat dipengaruhi oleh angin. Nah, kalau kapal laut di tengah laut yang anginnya ngebes atau anginnya besar, itu kan susah akan diketahui geraknya dari bunyi suaranya. Oke, saya kerjakan sampai nomor 12 dulu. Kalian tunggu nanti akan saya kerjakan juga untuk nomor berikutnya. Oke ya. Untuk video pertama cukup sampai di sini dulu.